Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga minta tuntunan pimpinannya supaya kita bisa mengerti, memahami firman yang kita dengar. Dan kita ditolong olehnya untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah berikan kami kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga minta tuntunan dan bimbingan daripadamu. Dengan kuat kuasa-Mu kami boleh dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kemurahan, karena kebaikan, dan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudara kerjakan. Semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan juga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang sehat dan kuat. Dan juga kita boleh senantiasa berada di dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan tangan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang cintai Tuhan, mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya 31 dan 32. Saya akan baca buat kita semua. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, di sini kita melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, pasca kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang bernama Simon dan Kleopas yang sedang berjalan menuju kampung mereka yang bernama Emmaus. Ya, mungkin pada saat itu mereka menjadi lemah dan putus asa, dan mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka atau kembali kepada profesi pekerjaan mereka yang lama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pemimpin mereka telah mati menurut mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jarak antara Yerusalem dengan Emmaus kurang lebih berjarak 7 mil atau kurang lebih 11 km. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah dalam perjalanan yang cukup panjang itu, Tuhan Yesus berbicara kepada kedua orang murid ini yang bernama Simon dan Kleopas pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena dua orang murid ini yang bernama Simon dan Kleopas yang sedang berjalan menuju kampung halaman mereka Emmaus, mereka telah mengalami kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dua orang murid ini tanpa disadari oleh mereka, sesungguhnya mereka telah mengalami kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Bahkan ketika Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit menjumpai mereka dalam perjalanan tersebut, dua orang murid ini masih tidak dapat mengenali, masih merasa mungkin sepertinya kehilangan Tuhan begitu kuat dalam hati mereka, sehingga ketika Yesus Kristus Tuhan mereka, pemimpin mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka pun, mereka tidak menyadari, dan mereka tetap masih mengalami yang namanya kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ada 3 hal yang dapat membuat kita semua, saudara dan saya, mengalami kehilangan Tuhan, seperti yang dialami oleh dua orang murid ini yang bernama Kleopas dan Simon yang sedang berjalan menuju ke kampung Emmaus. Mereka mengalami kehilangan Tuhan. Ya, 3 hal. Yang pertama adalah pada waktu kita berpikir dengan logika kita, pada waktu kita berpikir dengan kekuatan, kemampuan berpikir kita, saudara Bapak Ibu Tuhan, maka disitulah sesungguhnya kita bisa mengalami yang namanya kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Dua orang murid ini berpikir bahwa pemimpin mereka telah mati, pemimpin mereka telah tutup buku ceritanya, selesai sampai di situ. Ya, mereka akhirnya merasa kehilangan Tuhan, dan mereka betul-betul sedang mengalami kehilangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita mengalami pencobaan, pada waktu kita mengalami masalah demi masalah, himpitan, beban hidup, sehingga akhirnya kita menggunakan akal pikiran kita
kita memakai logika kita untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kita, disitulah sesungguhnya kita sudah mengalami kehilangan Tuhan. Sama seperti murid-murid pada waktu melihat ini semuanya, peristiwa kematian Yesus, mereka melihat dengan logika mereka bahwa Yesus pemimpin mereka sudah mati sampai di situ, dan akhirnya mereka berpikir sudahlah, tutup buku semua cerita tentang Yesus menurut mereka, dan mereka disitulah mereka sesungguhnya sedang mengalami kehilangan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka pun dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tidak mengenali Tuhan dan mereka masih merasa kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, sangat sulit, sangat rumit. Kita menggunakan logika kita, sepertinya ini tidak masuk akal menurut logika saudara dan saya. Ada hal tersebut yang mungkin di tengah pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara berpikir ini tidak masuk akal, ini unlogical. Disitulah kita mulai memakai kekuatan kita berpikir, ya, sehingga akhirnya kita mengalami kehilangan Tuhan. Padahal ada hal-hal yang jauh melampaui pikiran kita yang Yesus mampu kerjakan bagi kita. Padahal ada hal-hal yang melebihi pikiran kita, ya, logika kita bahwa Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Maka pada waktu kita berpikir dengan akal pikiran kita dan akhirnya mentok, sehingga kita mengalami kehilangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, ini yang membuat kita seringkali mengalami kehilangan Tuhan. Pada waktu kita berpikir dengan akal pikiran kita, sehingga akhirnya kita nggak menemukan jalan keluar, kita menemukan jalan buntu, ya. Kita berpikir logika kita sudah sampai di situ mentok, ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang mungkin melampaui akal pikiran kita, yaitu Tuhan Yesus yang mampu kerjakan bagi kita. Saudara, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, mari, ini menjadi peringatan kita yang pertama. Kita bisa mengalami kehilangan Tuhan pada waktu kita berpikir dengan logika kita, pada waktu kita berpikir dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Ya, pada waktu kita menggunakan kekuatan, kemampuan kita berpikir, disitulah sesungguhnya kita sudah mengalami kehilangan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini yang pertama yang kita perlu renungkan. Kita bisa mengalami kehilangan Tuhan. Saudara dan saya bisa mengalami kehilangan Tuhan pada waktu kita berpikir dengan kekuatan kita, berpikir dengan kemampuan berpikir kita yang terbatas ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju ke kampung mereka Emmaus, mereka tetap mengalami kehilangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita juga sedang berada di gereja, mungkin hari ini kita sedang ada di dalam pelayanan, mungkin hari ini kita sedang berada di dalam sebuah aktivitas rohani, namun kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya mungkin kita sedang kehilangan Tuhan pada waktu kita berpikir dengan kemampuan kita, perlu kita berpikir dengan logika kita, perlu kita berpikir dan mengandalkan kekuatan kita lewat pikiran kita, kita sedang mengalami kehilangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bisa mengalami yang namanya kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan pada waktu kita, ya, pada waktu kita bimbang dan ragu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada waktu kita bimbang dan ragu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, murid-murid ini yang bernama Simon dan Kleopas, yang dua orang ini yang sedang berjalan menuju ke kampung Emmaus, mereka menjadi bimbang, mereka jadi ragu. Ya, apakah pemimpin mereka bisa hidup kembali? Apakah pemimpin mereka betul akan bangkit dari kematian? Mereka ragu dan mereka tidak percaya. Mereka bimbang pada waktu itu dan mereka belum melihat buktinya. Mereka sepertinya pada waktu itu betul-betul kehilangan Tuhan karena keraguan-raguan, karena ketidakpercayaan mereka, karena kebimbangan mereka yang membuat mereka tidak percaya dan akhirnya kehilangan Tuhan. Ini hal yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mungkin engkau dan saya juga sedang mengalami kehilangan Tuhan. Pada saat ini mungkin engkau dan saya sedang ragu dan bimbang dengan kuasa Tuhan. Pada saat ini engkau sedang ragu dan bimbang dan menjadi tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara apapun pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka di situ kita mengalami kehilangan Tuhan. Saat ini, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini mungkin engkau dan saya sedang berada dalam sebuah perasaan kehilangan Tuhan karena kita sedang bimbang, kita sedang ragu hari ini. Mungkin kita sedang tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup tolong kita, bahwa Dia sanggup menyelesaikan setiap pergumulan kita. Saat ini kita bimbang dan ragu dan akhirnya kita betul-betul mengalami kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan Tuhan. Ini yang kedua alasannya. Waktu kita bimbang dan ragu dan tidak menjadi percaya kepada Tuhan, meragukan kuasa dan kasih Tuhan, disitulah kita telah mengalami kehilangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang terjadi dengan dua orang murid ini yang bernama Simon dan Kleopas yang sedang berjalan menuju ke kampung mereka Emmaus. Dan hal yang ketiga yang dapat membuat kita kehilangan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, pada waktu kita menjadi putus asa dan hilang pengharapan. Nah, dua orang murid ini, saudara Bapak Ibu Tuhan, mereka
juga mengalami hal ini. Mereka dulu betul-betul mengharapkan bahwa Yesus pemimpin mereka dapat menolong mereka. Kita lihat di dalam surat, maksudnya Injil Lukas 24 tadi. Kita lihat dalam Injil Lukas 24 tadi, di situ dikatakan demikian di sana, bahwa di ayat 20 dan 21, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tapi sementara itu telah terjadi lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hilang pengharapan. Mereka hilang harap sama Tuhan. Padahal dulu kata mereka, ya Tuhan Yesus kami sangat mengharapkan menjadi pemimpin yang dapat membebaskan kami, bangsa Israel. Namun setelah mati, semuanya tutup buku, semuanya selesai menurut mereka. Dan disitulah mereka hilang pengharapan. Disitulah mereka putus asa, putus harap sama Tuhan. Dan inilah yang membuat mereka kehilangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini mungkin engkau dan saya sedang berada dalam sebuah keputusasaan. Hari ini engkau dan saya mungkin sedang hilang pengharapan kepada Tuhan. Disitulah engkau sedang mengalami kehilangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada waktu kita putus asa, pada waktu kita hilang pengharapan, pada waktu kita tidak menjadi semangat karena putus asa dan hilang pengharapan, maka disitulah sesungguhnya kita sedang mengalami yang namanya kehilangan Tuhan. Dia kehilangan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada satu hal yang luar biasa, ada satu hal yang dapat kita pelajari dengan baik, yang luar biasa. Ini sangat memberkati kita, sangat memberkati saya juga, Bapak Ibu Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dalam Injil Lukas 24 tadi, kita lihat sama-sama Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-31 dan 32 tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukan hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Garis bawahi kata menerangkan kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, mereka sudah menjadi kehilangan Tuhan pada waktu itu, karena mereka berpikir dengan logika mereka, mereka berpikir dengan kekuatan mereka, dan yang kedua mereka menjadi bimbang dan ragu sehingga tidak percaya akhirnya. Dan yang ketiga yang membuat mereka kehilangan Tuhan adalah pada saat mereka putus asa dan hilang pengharapan. Namun ada kabar baik, kabar sukacita buat kita semua. Pada waktu itu Tuhan Yesus kembali menjelaskan kitab suci, Tuhan Yesus kembali menjelaskan firman Allah, Tuhan Yesus kembali menjelaskan isi kitab suci kepada mereka dari awal hingga akhir. Disitulah mata mereka terbuka, mata rohani mereka terbuka, mata jasmani mereka pun terbuka, dan akhirnya bisa melihat bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus, pemimpin mereka yang telah bangkit dari kematian. Nah, setelah mereka mendengar kitab suci yang diterangkan, maka mereka terbuka mata rohaninya, maka mereka bisa melihat Tuhan kembali, maka mereka bisa menemukan Tuhan kembali yang ada berjalan bersama-sama mereka pada perjalanan menuju ke kampung Emmaus tadi. Saudara, Bapak Tuhan, kita lihat di sini bahwa syarat atau resep atau rumus untuk kita bisa kembali menemukan Tuhan, yaitu baca kitab suci, renungkan kitab suci, baca firman Allah, ya, baca Alkitab setiap hari, setiap waktu, supaya kita dapat menemukan Tuhan kembali. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini karena persoalan yang banyak, karena pergumulan yang sangat berat, ya, sehingga membuat kita berpikir dengan logika kita berpikir dengan kemampuan kita juga menjadi bimbang dan ragu, apakah Tuhan sanggup tolong kita, dan kita hilang percaya. Disitulah kita sudah mengalami kehilangan Tuhan, dan pada waktu kita merasa putus asa dan hilang pengharapan, maka disitulah kita sudah mengalami kehilangan Tuhan. Mari kembali untuk menemukan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, baca kitab suci, saudara pendengar Tuhan, dan dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan, karena itu dapat menolong kita untuk kembali menemukan Tuhan. Maka itu dapat menolong kita untuk kembali dapat berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu rumusnya, itu jawabannya ketika dua orang murid ini, Simon dan Kleopas, yang telah mengalami kehilangan Tuhan pasca kematian Tuhan, dan akhirnya pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus harus menjelaskan kembali isi kitab suci, kembali menerangkan Alkitab, kembali menerangkan firman Allah kepada mereka, dan akhirnya mereka menemukan Tuhan. Dan pada waktu mereka menemukan Tuhan, semangat mereka berkobar-kobar, gairah mereka bergelora untuk terus mengikut kepada Yesus, dan untuk tetap terus menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita, mengajar kita
untuk kembali menemukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara saya dan saya telah mengalami kehilangan Tuhan, maka baca kitab suci, baca Alkitab, karena Alkitab dapat menolong saudara, Alkitab dapat menuntun saudara. Alkitab atau kitab suci itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, dan dia menolong kita untuk kita bisa menemukan Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah dengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami untuk kami boleh selalu baca kitab suci. Setiap hari kami baca Alkitab, setiap hari kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena hal itu dapat menolong kami untuk menemukan Tuhan kembali. Kalau pada saat ini mungkin kami lewat pergumulan yang sangat berat, kami setelah mengalami pencobaan yang berat, kami mengalami kehilangan Tuhan karena kami berpikir dengan kekuatan kami, dengan logika kami, karena kami menjadi bimbang dan ragu dan tidak percaya, dan juga kami putus asa, hilang pengharapan yang membuat kami dapat kehilangan Tuhan. Akhirnya kami boleh kembali menjumpai Tuhan pada saat kami baca dan dengar firman Tuhan, baca Alkitab, dengar kitab suci kembali yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.